Halo, selamat malam atau selamat apa juga teman-teman yang ada di mana-mana pun. Sekarang kita ada kembali lagi teman-teman hadir di Milenial Inspiratif kita yang kedua. Hari ini kita ketemu dengan Kak Katarina Mada, salah satu founder di Indonesia Pintar. Nanti kata Kak Katarina Mada, bisa dipanggil Kak Mada, bakal jelasin dulu siapa dirinya. Silakan Kak Mada, boleh menjelaskan. Terima kasih Kak Reno. Halo semuanya, selamat malam. Saya Katrina Mada. Saya di sini sebagai founder Indonesia Pintar. Mungkin saya jelasin dulu kali ya, saya latar belakang saya mahasiswa dari Departemen Chemistry Universitas Indonesia semester 5 dan saat ini sedang menjalankan komunitas yang bernama Komunitas Indonesia Pintar. Gitu. Wah, Mada bagus banget teman-teman. Nanti kita bisa dengerin sharing dari Kak Mada tentang platform yang dia dirikan dan sebagainya. Sebelumnya kita pengen tahu nih Kak Mada, kemarin sempat banyak banget juga yang waktu kita pernah join di acara Kak Mada sebelumnya di Celoteh Hukum, itu banyak banget yang lihat bahwa Indonesia Pintar ini platform yang sungguh bagus gitu. Bagus banget buat kita kaum milenial, buat berdaya, buat anak-anak yang ada mungkin kegelisahan atau kekurangan gitu. Nah, ini awal mula Kak Mada ngediriin Indonesia Pintar nih, konsepnya gimana sih? Boleh diceritakan nggak? Oke, awalnya gini. Awalnya adalah, kalau mungkin Kak Rena tahu, di stasiun UI, tepatnya di Pochin, itu banyak banget anak-anak penjual tisu. Nah, situ. Kebetulan aku bertiga lagi ngobrol kebetulan sama temanku dan ada salah satu anak di sana yang jual tisu. Kita ngobrol, mereka umur berapa gitu. Mungkin kebetulan mereka kira-kira umur 14 tahunan. Ternyata mereka nggak sekolah. Mulai dari situ, aku bersama 3 orang teman aku, anak teknik dan anak FIB, kita membuat sebuah komunitas namanya Komunitas Indonesia Pintar. Pada awalnya kita juga sempat ragu apa pas pandemi ini adalah waktu yang tepat, gitu. Apalagi kan pasti banyak orang-orang yang takut. Akhirnya pada bulan November ini kita membalikkan diri untuk membangun platform Indonesia Pintar dan langsung terjun ke lapangan. Awalnya cuma bertiga, gitu sih. Wow, keren banget nih. Dari awal yang sungguh nggak terduga ya, sampai bisa jadi sekarang, kalau boleh kita sampaikan, udah 75 orang ya Kak ya, guru yang mengajar Ya, di 75 orang itu anak-anaknya, peserta didik, 60 orang itu pengajarnya. Oh, keren banget ya. Keren banget nih, 75 orang tenaga pengajar, 65 orang itu anak-anaknya. Kebalik 75 orang. 75 orang anak-anaknya. Terus 60 pengajar, ada 60 pengajar. 75 orang anak-anaknya, 60 pengajar. Wow, berarti ya bisa dibilang satu orang guru ya, 2 orang siswa ya Kak? Yes, benar. Kita pengen penasaran nih Kak Mada. Sebenarnya ini organisasi atau platform atau komunitas Indonesia Pintar ini tujuannya itu apa sih Kak Mada didiriin? Oke, sebenarnya awalnya untuk keresahan masyarakat aja. Anak-anak di sini kok mungkin aku flashback aku aja gini, aku dulu umur 15 tahun mungkin udah berkalian udah lancar, terus membaca menulis udah lancar. Tapi pas dilihat, apalagi di DKI Jakarta ya, yang seharusnya pendidikan udah merata gitu. Kok masih ada sih yang anak umur 15 tahun belum bisa membaca, anak umur 15 tahun belum ngerti apa itu puisi, apa itu misalkan pelajaran PKN, Pancasila, dan sebagainya. Dari situ ada rasa resah juga gitu. Kalau misalkan, apalagi kita mahasiswa gitu, kalau misalkan nggak turun langsung, maksudnya kita ada di sekitar mereka gitu, apalagi kita ngeliat langsung setiap hari ngeliat anak-anak jalan, ngeliat mereka jualan isu, terus akhirnya kita memutuskan untuk buat sebuah platform itu, dan kemudian melihat banyak yang antusias, apalagi kan di sini pengajar itu bukan hanya mahasiswa Universitas Indonesia, tapi ada mahasiswa di universitas lain, ITB, UI, UGM, bahkan mahasiswa swasta juga gitu. Di situ
kita memutuskan untuk oke, sekarang ini Indonesia Pintar ini khusus untuk para mahasiswa yang berdedikasi untuk belajar, mengajar, dan sama-sama kita bangun pendidikan yang ada di DKI Jakarta yang mungkin orang-orang nggak expect kalau di DKI Jakarta itu masih ada yang belum tersentuh sama sekali di situ sih. Itu sih Karen. Oh, keren banget ya. Ini berarti kalau bisa kita bilang Kamada benar-benar tujuannya itu benar-benar buat anak-anak yang mungkin belum tersentuh pendidikan khususnya di Jakarta, ternyata masih banyak juga ya, Kak? Wow, Yes, benar. keren. Ini kalau kita lihat basicnya Kamada, ini mahasiswa kimia ya? Yes. Tapi juga ngajar-ngajar seperti itu gimana sih, Kak? Ngajar-ngajarnya, apakah pola pengajarannya juga basic yang Kakak dalamin atau ada kurikulum khusus, atau yang kemarin tadi kita baca di flyer, pengembangan karakter itu gimana sih, Kak, metode pembelajaran di sana? Oke, gini. Mungkin awalnya waktu kita masih berlima orang itu, awalnya aku masih belum ngerti, belum paham. Ini tuh sebenarnya nih anak tuh mau dipelajari apa sih? Mungkin aku masih kayak, oke, mungkin mereka misalkan dibagi umur 3 tahun belajar mewarnai, umur 10 tahun belajar mengenal panca indera misalnya. Di situ kita masih belum menentukan kurikulum. Nah, pada waktu itu ada anak pendidikan sekolah dasar, guru sekolah dasar, dan pendidikan guru PAUD yang mendaftar gitu. Kemudian Indonesia Pintar menyerahkan mereka berdua untuk menghandle pendidikan. Jadi sekarang sudah menggunakan kurikulum gitu. Jadi jadi makanya setiap minggu kita sudah, misalnya hari Sabtu kita mau kegiatan. Jadi setiap hari Jumat sudah kita bahas nih, Kak, rancangan pembelajaran itu kayak gimana sih, Kak? Jadi mereka para pengajar juga harus paham materi gitu. Dan awalnya juga memang sangat sulit sih untuk adaptasi. Aku juga, apalagi departemen kimia itu mestinya bukan passionnya aku di pendidikan dasar gitu. Dan akhirnya sampai sekarang pun kita masih tetap belajar gitu. Belajar untuk gimana sih caranya mengajar anak-anak sesuai dengan kurikulum gitu. Dan tapi kita setiap minggu selalu apalagi setiap hari Minggu kita selalu mengadakan kegiatan fun learning, di mana kita juga melatih kreativitas mereka. Misalkan kalau waktu itu kita pernah juga membuat awan dalam cairan nitrogen. Nah, itu bisa dari kimia juga. Nanti dari kakak-kakak biologi nih mau bikin apa sih, Kak? Praktikum apa sih, Kak, buat adik-adiknya gitu. Jadi semuanya ilmu yang kita punya mahasiswa kita bisa terapkan ke mereka, jadi gimana caranya mereka juga bisa mengenal kegiatan-kegiatan yang menurut aku itu menambah kreativitas mereka sih, gitu sih Karen. Oh, keren banget nih, Kamada. Kalau bisa kita lihat ya, bahwa ini benar-benar kebutuhan banget nih, apa yang mereka butuhkan itu yang diberikan atau diajarkan oleh guru-guru atau tenaga pendidik di Indonesia Pintar. Nah, tapi kalau kita lihat nih, Kak, ternyata di lapangan apakah Kamada menemui nih, seperti kemarin kita pernah sebentar bincang-bincang, Kak, katanya banyaknya juga yang ternyata ketika Kamada sampai di sana, beberapa daerah, beberapa tempat lokasi tersebut berkebutuhan khusus ya, Kak, ya? Yes, benar-benar. Kita pengen tahu tuh, Kak, jadi ternyata ketika kita membawa misi atau kita membawa kurikulum yang kita udah canangkan, ternyata di lapangan banyak juga yang kalau nggak salah Kamada pernah cerita nggak bisa baca tulis, usia berapa. Nah, itu gimana sih cara ngadepinnya, Kak? Silakan. Nah, itu dia. Awalnya memang itu juga menjadi problem kita juga gitu sama pengajar, apalagi pengajar itu juga belum ada basic untuk mengajar juga gitu. Akhirnya kita satu-satu kita kan ada satu kakak megang 2 orang. Kita selalu melihat progres ya. Misalkan hari ini kakak ini ngajarin membaca menulis, besoknya tetap dilatih terus. Walaupun memang mungkin saya selalu bilang sama mereka bahwa mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Berbeda dalam artian harusnya mereka umur 14 tahun, tapi mereka belum mengerti pelajaran SD. Jadi benar-benar kakaknya itu harus mungkin harus benar-benar konsen terhadap mereka gitu. Makanya kenapa Indonesia Pintar juga ada kegiatan namanya mentoring bersama dengan para psikolog, biar kakak-kakaknya juga bisa nge-handle ini anak-anak gimana di lapangan, karena memang mendidik anak itu adalah hal yang sulit sih menurut aku.
wow, keren banget nih. Seperti yang Kak Mada temukan di lapangan, dan memang kenyataannya bahwa kebutuhan-kebutuhan anak-anak zaman sekarang kan beda kayak Kak, sama kebutuhan-kebutuhan mungkin tenaga-tenaga pendidik ketika dulu mereka muda. Nah, kita pengen tahu nih Kak, kalau nggak salah kemarin kita lihat juga sekilas tentang Indonesia Pintar, itu pengenalan karakter atau membantu mereka menemukan karakter-karakter mereka, itu maksudnya gimana sih Kak? Oke, di sini. Jadi waktu itu kita sudah laksanain 2 kali dalam hal kayak misalnya setiap minggu ada misalnya kita ada 3 orang, kebetulan pengajar kita ada yang jurusan psikologi. Mereka dikumpulkan, anak-anak dikumpulkan, lalu kita kasih lebih ke seminar, misalkan gini, bagaimana cara tata krama yang baik, tata cara bicara yang baik, gitu. Cara menghormati orang tua bagaimana. Gitu. Karena menurut aku mereka juga selain pendidikannya juga belum dapat, dan menurut aku pendidikan karakter juga penting biar mereka tahu ke arah mana mereka memperlakukan orang gitu. Dan waktu itu juga pernah kita sekali ada mahasiswa kedokteran juga sempat mengadakan seminar sama kita, dan di mana sebenarnya kita juga ngadain itu untuk ibu-ibu di sana, para orang tua di sana, bagaimana sex education, mengajarkan sex education pada anak gitu. Jadi menurut aku kita balance di sini, ada pendidikan karakter ada, untuk untuk webinar untuk orang tua juga ada gitu. Mungkin lebih ke seminar langsung kali, seminar offline untuk orang tua juga ada, karena biar misalkan biar kita sama-sama saling membantu mereka dalam hal pendidikan dan karakter. Itu tadi sudah teman-teman kita dengar penjelasan dari Kak Mada. Nah, tadi kita udah bicara nih Kak, beberapa hal tentang anak-anaknya atau sasaran target dari Indonesia Pintar, khusus pada anak-anak yang membutuhkan tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang tenaga pengajarnya Kak. Kita bahas tentang orang-orang yang mau berkecimpung di dalam Indonesia Pintar. Itu gimana sih konsepnya Kak? Apakah mereka harus dituntut mengerti atau dituntut berpendidikan ini A, B, C, itu gimana sih kriteria kalau bisa gabung di Indonesia Pintar sebagai tenaga pengajar? Oke, sebenarnya aku tidak ada kriteria khusus, tapi di sini kenapa kami juga mencari para pengajar yang memang secara tata bahasa juga baik pada anak, karena memang itu melatih, karena anak-anak kita tuh mencontoh perilaku kita gitu. Mungkin mereka harus tata krama yang baik, dan sebenarnya setiap minggu kita selalu sharing gitu. Misalkan kayak ada anak namanya Bayu, misalnya yang pegang Bayu misalnya namanya si A gitu. Gimana Kak si A? Bayunya gimana? Jadi benar-benar kita saling terus kakak yang lain kayak, oh enggak, harus itu si Bayu diajarinnya seperti ini gitu. Jadi kita juga sama-sama saling belajar juga, sama-sama saling kenal satu sama lain, sama-sama saling koreksi satu sama lain. Jadi kita nggak perlu misalkan pendidikannya misalkan mahasiswa, karena juga ada beberapa pelajar juga gitu. Jadi asal mereka mau berdedikasi, mau menyempatkan waktu, mau benar-benar tulus mengajar, itu akan bisa gabung sama kita gitu. Wow, keren banget nih teman-teman. Buat teman-teman nanti yang mau gabung juga ke Indonesia Pintar, udah dengar tadi kriteria dari Kamada, mungkin nggak terlalu banyak ke teman-teman, tinggal mungkin keringanan tangan teman-teman untuk bergabung. Nah, terus kita pengen nanya nih Kak, kita tahu bahwa Indonesia Pintar ini cakupannya kan di Jabodetabek kan ya. Kita pernah lihat, pernah juga Kamada ke daerah Manggarai lama, terus ke beberapa daerah di Depok. Berarti kan ini cakupannya udah mulai cukup luas. Nah, kita pengen tahu nih, kalau tenaga pengajarnya juga dari mana aja ya Kak berasal? Oh, tenaga pengajarnya memang mahasiswa yang memang tinggal di DKI Jakarta. Tapi mungkin mahasiswanya bukan hanya anak UI aja sih, ada anak ITB, UI, UGM, terus Unpad dan sebagainya. Dan di sini mungkin karena mereka, apalagi pandemik ini kali ya, mungkin mereka jenuh di rumah, dan kebetulan ada kegiatan Indonesia Pintar dan sesuai dengan mereka fokusnya dengan pendidikan, maka mungkin mereka join karena karena mumpung ada waktu juga gitu. Kebetulan kita memang ada di satu tempat sih sekarang. Untuk saat ini kita sudah, karena mungkin kita udah dapat tempat baru gitu di Jalan Dharma Pondok Labu. Jadi mungkin anak-anak, mungkin kita setiap minggu akan kegiatan di situ, tapi tidak menutup kemungkinan karena kan ini kakak-kakaknya sekarang udah banyak, sudah ada 60, dan bahkan nanti kita akan ada oprek lagi gitu. Dan rencananya kalau misalkan Tuhan mengizinkan, kita akan buka tempat lagi, dan itu kita masih survei gitu sih Kak.
Wow, keren banget nih. Ternyata Indonesia Pintar juga terdiri dari berbagai macam latar belakang kayak baik dari kampus asal universitas atau sekolah tingginya maupun asal daerah mereka masing-masing yang kita lihat bisa bergabung join di Indonesia Pintar. Mungkin Kak Mada, dari kelima orang tadi Kak, itu awalnya pengennya Indonesia Pintar ini harus sampai ada target nggak sih Kak kayak gitu? Buat Indonesia Pintar ke depan harus mencapai berapa. Gini, awalnya kita memang rencananya satu tempat dulu deh, tapi karena mungkin pengajarnya setiap bulan tuh semakin banyak, ada lagi yang daftar gitu. Terus kebetulan juga ada beberapa komunitas yang memang ngajak joinan gitu. Maka dari itu rencananya di Jabodetabek ini kita mau jadi 2 tempat lagi sih. Jadi mungkin ya jadi karena misalkan ada 60 ya sekarang. 30 di daerah Pondok Labu dan 30 misalkan di daerah mana yang nanti kita fixin untuk saat survei itu gitu sih Kak. Karena ini kan komunitas baru juga belum nyampe setahun gitu dan puji Tuhan perkembangannya juga sudah lumayan baik gitu. Jadi kita mungkin pelan-pelan lagi dari awal untuk cari tempat yang baru lagi. Keren banget nih. Ini mungkin informasi juga nih buat teman-teman bahwa platform Indonesia Pintar belum nyampe setahun ya Kak, tapi progresnya sudah luar biasa banget ya sampai sekarang. Tentunya ini mungkin melampaui target mungkin dari teman-teman awalnya ya. Niatannya tadi yang Awalnya. berapa ternyata bisa diantusias diterima oleh masyarakat dan diterima oleh anak-anak tersebut. Nah, kita pengen tahu juga nih, Kak Mada, sebenarnya visi misi Indonesia Pintar itu apa sih, Kak? Oke, ini visi misi kita adalah membangun bentuk pendidikan dan karakter sesuai dengan 3 fondasi utama: mendidik, meneliti, dan mengajar. Nah, kebetulan kita juga ada beberapa mahasiswa dari ekonomi bisnis yang sudah mau mengajukan bahwa mereka sedang ingin membangun perekonomian di wilayah Kampung Mulung, Jalan Tidarma itu, Pondok Labu. Awalnya biasanya kita cari yang gampang-gampang dulu, misalnya kayak ibu-ibu di sana diajarin untuk membuat deterjen. Deterjen itu nanti kita jual, kita distribusiin ke warung-warung, dan nantinya akan uang yang disebut akan jadi pendapatan mereka. Jadi sebenarnya itu yang itu juga secara pendidikan ada, secara ekonomi pun juga ada, gitu sih Kak. Itu lagi yang kita rencanakan untuk mungkin habis PPKM, karena kemarin saat PPKM ini sebelum PPKM ini sudah mau jalan, tapi terjadi PPKM, jadi nanti habis PPKM akan dilaksanain seperti itu sih Kak. Wow, ini kalau kita lihat tadi dengar sekilas yang Kakak sampaikan tadi dengan target-target rencana tersebut, kayaknya untuk sekelas platform atau komunitas itu mungkin kita bisa bilang mustahil ya Kak, dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa adanya sokongan dana gitu Kak. Kita pengen tahu nih, apakah juga Indonesia Pintar mungkin punya funding atau apa nih Kak? Atau mungkin Kak Mada bisa sampai di sini untuk mungkin beberapa relawan mungkin yang bisa ikut langsung, baik secara moral atau material terhadap Indonesia Pintar, gimana tuh Kak? Oke, baik. Kalau kita awalnya kita sudah juga memiliki donatur khusus gitu. Tapi juga masih banyak orang-orang mungkin dari pengajar juga ada yang ngirim buku, waktu itu dari Fisip UI juga ada yang kasih donasi. Jadi mungkin kita menargetkan untuk dari komunitas-komunitas yang ada di kampus sih Kak sebenarnya gitu. Wow, keren banget nih komunitas-komunitas yang ada di kampus ya. Yang sebagaimana Kak Mada juga kita tahu semester 5 ya Kak sekarang ya? Ya, semester 5. Semester 5 ya, berarti bentar lagi skripsi dong ya? Semester 8. Masih Oh, ya 3 semester lagi lah. oh, kalau kimia dia ini ya? Iya, semester 8. 4 tahun ya, 4 tahun. Maksimal ya? Maksimal apanya? Maksimal kuliahnya, iya berapa tahun Kak? 4 Oh, 4 tahun. 4 tahun. Wah, keren banget nih Kak Mada. Kita pengen tahu ya, Kak Mada ketawa-tawa. Nah, kita pengen tahu juga nih, sebenarnya itu ketika
buat Indonesia Pintar ini kan pasti kan tentunya 5 orang tadi kan punya visi misi yang sama ya. Nah, Yes. ada nggak sih role model atau siapa gitu yang dihayalkan oleh teman-teman pendiri waktu itu ketika membangun atau mendirikan Indonesia Pintar ini, Kak? Baik secara organisasinya bakal seperti itu atau tokoh-tokoh yang membangun tersebut, Kak? Oke. Sebenarnya dari dulu aku sangat mengagumi Michelle Obama. Dia selalu bilang, aku ingat kata-katanya dia bahwa jika kamu punya kesempatan, kamu harus beri kesempatan untuk orang lain. Awalnya memang kita berlima tuh nggak nge-expect bahwa Indonesia Pintar harus punya tempat sendiri dalam waktu setahun. Itu nggak, mungkin kayak itu mustahil kali ya. Tapi setelah berjalannya waktu, Tuhan kasih kita jalan dan sebagainya. Yang awalnya juga volunteer cuma 8 orang, lalu kita oprek ternyata semakin sekarang ada 60, dan itu menjadi, mungkin karena tujuan kita berlima itu adalah membuka kesempatan orang lain, jadi Tuhan mempermudah ini sih menurut aku. Kayak aku aja sampai sekarang masih belum expect aja gitu, udah tiba-tiba udah anak-anaknya ada 75 orang, pengajarnya udah 60, dan itu menurut aku berkat sih buat kita juga gitu. Wow, sungguh ini ya, sungguh rendah hati banget ya Kamada ya juga ya. Punya hati yang tulus ya dengan membuat Indonesia Pintar ini. Karena kalau kita lihat juga banyak banget komunitas-komunitas mahasiswa, komunitas milenial yang mungkin kita nggak bisa bilang nggak berdampak, tapi mungkin belum kelihatan secara cepat dampaknya. Tapi Kamada memilih untuk langsung mengajar ke anak-anak itu kan ini banget ya, kalau kita bisa lihat langsung tujuannya langsung tepat sasaran gitu. Nah, tadi Kamada sampaikan juga bahwa role modelnya itu Michelle Obama. Gitu kan. Apa sih kan nilai-nilai yang diambil dari seorang Michelle Obama yang Kamada tahu? Pertama, dia itu tidak pernah melihat orang dari semua latar belakangnya, latar belakang baik buruk. Kenapa saya menerapkan bahwa kenapa waktu itu kan banyak komunitas-komunitas seperti ini yang misalkan untuk jadi volunteer, untuk mengirim CV gitu, mengirim juga ada wawancara dan sebagainya. Saya memutuskan untuk tidak melakukan hal itu karena menurut saya semua orang berhak untuk membantu. Saya juga tidak mau memperumit, maksudnya menghalangi orang untuk berbuat baik. Itu sih, itu pertama. Yang kedua adalah soal Michelle Obama, dia yakin dan percaya bahwa jika tujuannya baik, semesta akan mendukung kita secara langsung gitu kan. Dan ini terbukti juga bahwa oh iya, kalau misalkan kita fokus dan tujuannya kita baik, Tuhan sih pasti akan bantu, dan sudah terbukti juga. Jadi kayak wow, speechless aja gitu kan. Itu tadi kalau role model kakak Michelle Obama yang ada di luar negeri. Kalau di Indonesia, siapa sih Kak role model Kamada? Dian Sastro atau sebagainya siapa? Oke, aku benar-benar sampai sekarang aku masih sangat suka dengan namanya Happy Salma. Dia juga sebagai seorang ibu, sebagai seniman, dan dia juga punya salah satu sekolah. Tapi bedanya di sini dia sekolah untuk mungkin seorang sastrawan gitu. Gimana caranya sekolah untuk para pemain teater gitu. Dan di situ beliau juga membuka kesempatan orang untuk ternyata setiap orang juga punya haknya masing-masing, punya talentnya masing-masing untuk mengembangkannya. Jadi aku sangat suka dengan Happy Salma sih sampai sekarang. Keren banget nih. Mungkin juga Kak Happy Salma juga banyak banget diidolakan oleh teman-teman lain selain Kamada ya, karena beliau merupakan juga sosok yang bisa sangat bagus lah untuk dikagumin. Kamada, kita pengen nanya nih lagi tentang misalnya Kamada berada sekarang di titik ini, pengen ngomong nih ke Mada yang 10 tahun yang lalu. Apa sih yang pengen diomongin ke Mada 10 tahun yang lalu? Supaya apa gitu, atau jangan ngapain gitu? Oke, 10 tahun yang lalu, aku sih mau ngomong kalau untuk Mada yang 10 tahun yang lalu, kalau bisa kenapa nggak dari dulu aja ngelakuin hal ini gitu. Kenapa harus nunggu umur 19 tahun? Kenapa nggak umur 16 tahun atau 18, umur 17 tahun? Kenapa harus umur 19 tahun? Karena menurut aku mungkin mencontoh juga mama ya. Mama bilang kalau kamu walaupun masih muda, udah kamu lakuin aja semuanya. Kamu bangun ini, ikut ini, ikut ini. Kamu gagal ya nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada kamu nanti tua, kamu nyesel. Daripada kamu nanti gagal pas tua, udah kamu sekarang aja gagal gitu. Jadi menurut aku
mungkin dulu aku sempet takut gagal, aku dulu sempet takut kayak, aduh kalau gagal nanti ngecewain nggak ya, ngecewain orang tua nggak ya, gitu. Tapi sekarang mungkin udah melihat, udah ngerasain jatuh bangun yang bangun komunitas Indonesia Pintar ini, yang waktu itu sempat diusir juga dan sebagainya gitu. Dan menurut aku, ya menurut aku ini udah paling apa ya, udah aku sih nggak akan menyesal sih sudah melakukan hal ini gitu sih. Cuma bedanya sama ada yang dulu tuh masih belum berani. Oh, keren banget ya Kak Mada nih ya. Uh, 10 tahun yang lalu tadi bisa sampaikan hal itu, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Bagus banget sih Kak Mada. Mungkin gini, banyak dari mahasiswa-mahasiswa sekarang nih Kak, yang bingung untuk melakukan hal apa, untuk bingung melakukan kegiatan apa, karena mereka takut waktu mereka akan terbagi antara kampus, mungkin kegiatan pribadi dan kegiatan organisasi atau kemasyarakatan, pengabdian yang Kak Mada lakukan seperti sekarang. Apa sih Kak kira-kira pesan-pesan buat mereka, buat bisa membagi waktu atau mungkin bisa fokus ke beberapa titik tersebut, tapi tidak meninggalkan juga tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa? Silakan. Oke, mungkin kita harus dimulai dari nge-planning dulu. Setiap misalnya dari Senin sampai Jumat itu harusnya ngapain sih? Hari Senin misalkan kita fokus untuk belajar semua materi yang ada di kuliah. Misalkan hari Selasanya kita fokus misalkan untuk memimpin organisasi. Hari Rabu sama Kamisnya kita fokus untuk bangun bisnis misalnya. Memang awalnya susah, tapi itu dia kalau kita biasakan, kalau misalnya kita biasakan untuk oke, kita boleh kita setiap hari produktif deh, kita setiap hari fokus deh sama tujuannya, itu pasti akan terbiasa sih. Awalnya memang aku juga sempat mikir, aduh bisa nggak ya bagi waktu, bisa nggak ya, tapi secara perlahan karena mulai adaptasi, jadi walaupun memang kadang kita kayak misalnya lagi fokus sama misalnya ada problem di komunitas gitu, misalkan komunitas ini kekurangan dana, pasti kita saat kita kuliah misalnya kepikiran, aduh gimana ya ini, padahal deadline udah seminggu lagi nih gitu, pasti akan ada seperti itu. Tapi harus yakin aja sama percaya aja sama yang di atas bahwa kalau misalkan tujuan kita baik, fokus kita ada, itu apapun masalahnya itu pasti akan dikasih jalan keluar sih, seperti itu. Oh, keren banget nih ya, Kak Mada betul-betul mengimani apa yang dia lakukan gitu ya, dan juga punya strategi dan taktik lah untuk membagi waktu dan hal tersebut. Kita tahu Kak Mada juga sampai malam kadang begadang, sampai malam juga rapat-rapat ya masih ya. Sekarang di tengah pandemi gini Kak, apalagi PPKM level 4 atau PPKM apa kita bisa sebut sekarang, keadaan sekarang, apa sih kendala-kendala yang dihadapin di tengah-tengah Indonesia Pintar sekarang Kak? Oke, ya itu dia. Kemarin aku tidak menutup kemungkinan bahwa memang selama sebulan ini Indonesia Pintar memang berhenti untuk sementara waktu karena PPKM. Melihat bahwa di sini kita juga tidak mau memaksakan diri untuk menjalankan aktivitas ini gitu. Jadi sementara ini kita kita sudah berhenti untuk sementara waktu, dan kemudian memang hambatan-hambatannya memang ada, apalagi kemarin ada beberapa anak yang terpapar COVID juga, lalu ada anak-anak berkebutuhan khusus juga nambah lagi. Jadi mungkin hambatan-hambatannya adalah gimana caranya kita mencari pengajar berkebutuhan khusus, melihat aku pun kita sepakat bahwa kakak-kakak sekarang yang mahasiswa itu bukan tidak berani, maksudnya menyerahkan anak-anak berkebutuhan khusus ke ahli profesional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang selama PPKM ini memang kita juga kadang masih rapat untuk bahas, karena kan saat PPKM masih banyak planning, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak SD kan sekarang sudah mulai masuk sekolah ya, mereka tertinggal jauh banget gitu. Kita sedang merancang RPP-nya, jadi nanti saat udah kegiatan acaranya, kegiatan PPKM sudah berhenti, kita laksanain lagi sesuai dengan target. Jadi mungkin yang nantinya Indonesia Pintar cuma palingnya waktu kemarin seminggu 2 kali, jadi jadi diseringin gitu loh, jadi misalkan seminggu 3 kali. Jadi itu sih yang lagi dirancang. Sama kemarin kita juga sedang berfokus sama anak-anak mahasiswa ekonomi bisnis yang mau menjalankan
proyeknya untuk membangun usaha untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang ada di sana. Jadi sedang didiskusikan sih Kak, seperti itu. Wow, keren banget, keren banget. Ini kendala-kendala yang tadi disampaikan Kak Mada, mungkin nanti bisa kita elaborasikan lagi, mungkin kita nanti bisa kerjasama atau gimana untuk kendala-kendala tersebut, dan semoga ke depan ini situasi kondisi semakin membaik ya Kak. Semoga juga tenaga pendidiknya sehat, sehingga Amin. balik dari lokasi pengajaran juga tetap sehat, balik ke rumah mereka, dan juga dengan teman-teman anak-anaknya juga sehat-sehat selalu. Nah, mungkin kalau mau join di Indonesia Pintar mungkin sebagai pengajar atau murid atau pelajarnya, gimana sih Kak caranya Kak? Sebagai pengajarnya sebenarnya tinggal DM di Instagram kita, nanti akan ada tim yang balas dan nanti langsung akan dimasukin ke grup. Lalu nanti kita akan dikirimin setiap Jumat ada rapat, lalu nanti kakak-kakaknya akan dikasih RPP nih. Jadi nanti misalkan ada bukan surat perjanjian, lebih ke peraturan selama jadi pengajar. Gitu sih Kak. Kalau untuk anak-anaknya, anak-anak didiknya, itu biasanya kan kita sudah ada komunitas. Biasanya dari warga-warga sana kayak, Kak ini Kak, misalkan ada dia umur 15 tahun tapi sempat di sekolah. Oke, jadi nanti kita data. Jadi biasanya kalau untuk nyari anak-anak didik, kita juga nyari bersama warga-warga yang lain untuk Kak, kalau misalkan ada anak-anak yang misalkan belum sekolah, tolong kita ada komunitas Indonesia Pintar, jadi nanti diarahkan ke Indonesia Pintar gitu. Wow, keren banget ya. Apa cara perekrutannya dan juga cara teman-teman Indonesia Pintar untuk menjaring tenaga pengajar. Nah, kita sampai nih Kak di akhir. Kita bagi sesi ini kedua. Nanti mungkin minggu depan kita akan ngobrol juga dengan Kak Mada dengan topik yang berbeda teman-teman. Khusus di topik Indonesia Pintar sekarang, mungkin kita pengen tahu nih Kak Mada, apa sih end game Kak Mada ke depan? Apa sih yang Kak Mada pengen capai di akhir hidup Kak Mada, atau mungkin di ujung Kak Mada ingin dikenang sebagai apa sih? Seorang Katarina Mada, silakan. Oke, sebenarnya aku tuh hidup ya udah flat aja gitu. Tapi kalau misalkan aku ingin dikenang mungkin dari sosok seorang ibu dari sebuah komunitas yang dimana memiliki anak-anak terdidik yang banyak, yang awalnya mereka nggak ngerti baca, mereka nggak ngerti warna, tapi mereka sekarang udah bisa, misalkan mereka sekarang udah jadi pengusaha nih. Sebenarnya aku pengennya seperti itu sih. Sebenarnya aku nggak, kalau untuk hal yang seperti itu aku belum expect sama sekali, tapi aku dari dulu kepengen menjadi seorang ibu dari sebuah komunitas yang memang di sana banyak pengajarnya, banyak anak-anaknya yang awalnya mereka nggak ngerti apa-apa, tapi selama ada komunitas itu berdiri, mereka sekarang mereka udah bisa hafal tata surya nih. Jadi kayak aku merasa kayak, oh berarti yang aku lakuin ini selama aku mungkin nanti 10 tahun ke depan itu tidak sia-sia, karena mereka akan terus melakukan itu, dan pastinya mereka akan mengingat kakak-kakak pengajari juga nih yang lain yang menyempatkan waktunya juga buat mereka. Oh, ini kalau kita bahas ibu komunitas ini bagus banget ya. Mungkin kalau kita bisa lihat di fashion itu ada Ibu Anne Avanti, sosok seperti itu ya Kak. Kalau mungkin di perempuan mungkin Ibu Kartini. Wah, ini keren banget nih. Pengen end game Kamada, pengen sampai di situ ya. Keren banget. Oh, wow. Ada lagi yang mau ditambahin Kamada? Oke, mungkin aku mau nambahin aja kali ya buat teman-teman di sana yang mungkin seumuran aku, yang mungkin yang kayak masih bingung mau ngapain sih, takut mau mulai. Awalnya memang gagal itu pasti ada, yang namanya diusir orang juga pasti nantinya akan ada gitu. Tapi kalaupun kita bisa fokus, kita bisa ngejalanin dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang baik, pasti Tuhan pasti akan bantu kita gitu. Apapun nanti pasti akan ada sih terjalnya, jatuhnya, dibohongin orangnya juga ada gitu. Apalagi ini menyangkut orang banyak juga gitu. Aku yakin kalau kita bisa fokus, kita bisa nilai yang kita tanamkan ke orang lain itu juga banyak, dan benar-benar
tulus, pasti Tuhan kasih akan bantu sih, gitu aja sih Kak. Oh, keren banget nih, keren banget, keren banget. Kak Mada nih bilang tadi fokus dan segala macam itu ya. Kita pengen tahu nih, Kak Mada di tengah kesibukan kakak ini juga, Kak Mada tentu banyak banget kegiatan-kegiatan segala macam. Apa sih Kak yang menguatkan Kak Mada sampai sekarang? Mungkin lebih ke quote atau apa sih kira-kira yang membuat Kak Mada bisa tough lah sampai saat ini ketika banyak orang yang memulai tapi nggak mengakhiri gitu. Tapi Kak Mada masih fokus di jalan itu di dalam rel tersebut gitu. Apa sih Kak? Oke, mungkin aku bisa sebut yang menguatkan aku itu adalah sosok ibu aku sih, maksudnya. Dengan segala kondisi yang ada dalam permasalahan, pasti aku selalu cerita ke sosok ibu. Gitu. Dia bilang bahwa namanya orang, namanya hidup, ya pasti ada jatuh bangunnya lah. Kalau masih muda, jatuh terus ya nggak masalah. Gitu. Daripada nanti kamu tua, langsung jatuh, jatuh gak bangun-bangun lagi, mending kamu sekarang jatuh bangun aja sekarang. Menurut aku sosok ibu, karena menurut aku saat dia sudah memberikan aku kekuatan, di situ aku nggak boleh berhenti. Itu sih Kak. Keren banget nih sosok ibu ya. Memang kalau udah bicara sosok ibu ya, semua orang juga pasti mengidolakan ibunya semua ya dengan contoh dan capaian segala macamnya. Oke Kak, kita sampai di akhir sesi kita yang pertama ini. Terima kasih Kak Mada buat waktunya, kesempatannya. Mohon maaf ada banyak kekurangan dari kita milenial hukum. Salam dari teman-teman milenial hukum. Satu lagi dong Kak, mungkin quotes dari Kak Mada kita pengen tahu. Mungkin yang beda ya, jangan sama dengan yang kita share di milenial hukum. Silakan. Quotes-nya adalah sebagai sosok anak muda, jangan pernah kamu takut untuk jatuh. Kalau kamu jatuh, ya bangun lagi. Kalaupun misalkan kamu tidak menemukan jalan, pasti Tuhan akan kasih jalan yang lebih baik lagi. Jadi tetap berproses, tetap berpegang teguh, dan tetap fokus sama tujuan yang ada. Seperti itu, Kak. Wow, sebagai anak muda, jangan takut jatuh ya. Dan tetaplah berproses pada keteguhan iman yang kalian percaya dan kalian yakinin, perlakuan atau kegiatan kalian tersebut akan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Wah, itu keren banget sih, quotes dari Kak Mada. Makasih banyak Kak Mada buat waktunya, buat kesempatannya ya, join sama kita. Kapan-kapan nanti kita bisa kerjasama atau mungkin kita bisa ketemu untuk bahas kegiatan-kegiatan Indonesia Pintar, kalau mungkin teman-teman Indonesia Pintar berkenan. Terima kasih Kak Mada, sukses selalu, dan sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Makasih juga Kak Reno, makasih juga. Ya, salam buat keluarga dan teman-teman di Indonesia Pintar ya. Baik. Oke, bye.